Resesi adalah pertumbuhan ekonomi negatif dalam 2 kuartal berturut-turut. Resesi mempengaruhi kondisi keuangan keluarga, termasuk di Indonesia. Di masa pandemi seperti saat ini, masyarakat harus berhemat dan menghindari gaya hidup boros. Kebutuhan untuk berbelanja hal yang tak perlu juga harus dikurangi, sehingga fokus pada pangan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Keluarga juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi terburuk, termasuk menyiapkan dana darurat untuk kebutuhan prioritas. Langkah awal untuk mengatur keuangan adalah dengan mengaudit pengeluaran bulanan, sehingga kebutuhan prioritas dapat didahulukan. Selain itu, penting juga untuk mencari penghasilan tambahan, seperti bisnis kecil-kecilan atau mencari sumber pendapatan pasif untuk menghadapi perubahan yang dapat terjadi tiba-tiba di tengah resesi. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, resesi mempengaruhi sektor ekonomi di Indonesia, termasuk dalam pengelolaan keuangan keluarga. Perekonomian menjadi serba tidak pasti di tengah masa pandemi saat ini. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya mengatur keuangan saat pandemi dan skala prioritas apa yang harus didahulukan? Untuk membahas hal itu, kita telah bergabung dengan perencana keuangan. Ini ada Mbak Prita Gozi dan juga psikolog keluarga Roslina Ferauli. Terima kasih kepada Mbak Prita dan juga Mbak Vera telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Kita tahu dalam kondisi saat ini pandemi yang tidak tahu juga kapan berakhirnya atau kita masih menunggu selesainya kapan. Ini tentunya membuat ketidakpastian pastinya. Mungkin Mbak Vera terlebih dahulu. Ini pastinya mengganggu atau paling tidak cukup mempengaruhi psikologi kita. Nah, Mbak Vera, ini tadi dari sisi psikologi sebenarnya apa ya yang baiknya dilakukan oleh kita, baik keluarga dan juga mungkin orang-orang di dalam rumah di saat-saat seperti ini? Ya, Mbak Liza, ini yang kita pahami ya. Anda-anda yang di rumah yang menyaksikan berita satu hari ini, lihat bahwa pandemi ini membawa perubahan besar secara global. Ya, ini yang global. Kemudian global ini tentu memengaruhi aspek-aspek di komunitas, ya, di keluarga maupun di diri pribadi. Jadi apa yang terpengaruh sebetulnya? Ya, perubahan yang besar kalau secara psikologis itu bisa memicu perasaan tertekan, stres. Nah, bayangkan kalau perubahan terkait pandemi ini juga akhirnya menyasar pada status finansial keluarga. Ya, orang tua dengan pandemi saja sudah mengalami perubahan hidup. Mulai yang working from home, kembali working from office, balik lagi nanti ada adjustment ya, yang namanya new normal, anak-anak dari sekolahnya tadi dari sekolah, kemudian school from home, dan sekarang masih school from home lagi gitu ya. Bayangkan, ini perubahan kehidupan sehari-hari yang namanya lifestyle. Nah, berikutnya ada lagi yang berubah, apa itu? Ya, keadaan finansial. Nah, ketika keadaan finansial, keadaan gaya hidup sehari-hari berubah, apa yang akan dampaknya secara individual? Yang pertama, stres. Nah, stres ini mampu ditangani enggak? Karena bila berkepanjangan, stres ini akan memicu masalah-masalah lain secara psikologis yang lebih berat. Antara lain depresi salah satunya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah melakukan penyesuaian diri. Karena manusia pada dasarnya handal kok melakukan penyesuaian diri. Kita bisa berubah. Keluarga kita bisa beradaptasi sebetulnya. Dalam 2 minggu sampai 4 minggu kita mampu berubah. Nah, namun secara finansial, mampu nggak? Kita sadar bahwa kita butuh berhemat. Namun, apa yang membuat kita gagal berhemat? Jangan-jangan pola kita, cara kita spending masih bersifat rasional, masih bersifat emosional, bukan rasional. Apa itu? Iya. Selama ini cara kita spending hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya berdasarkan keinginan, ya, hanya untuk pleasure, mencari excitement, untuk fun gitu ya. Kadang-kala untuk pride, ya, bisa makan di mana aja sebetulnya, tapi kenapa makannya mesti mewah? Kita bisa pakai mobil apa aja sebetulnya, yang penting alat transportasi, kenapa mobilnya mesti mobil-mobil besar misalnya. Ini kan sebetulnya dipenuhi adalah aspek-aspek emosional. Padahal penghayatan tentang keuangan butuh dipahami dari versi yang rasional. Hati-hati. Nah, ini nanti yang kita akan gali lebih banyak nih Mbak Elisa. Nah, ini dia yang cukup menarik adalah tadi kita harus paling tidak mengerti dalam situasi saat ini. Nah, ini mungkin Mbak Prita bahwa
kadang kita memanage uang di dalam kondisi yang sebelum pandemi aja, dalam kondisi normal aja kita masih ya bisa dikatakan masih bobol lah gitu ya, masih kewalahan. Nah, apalagi di saat pandemi saat ini bagaimana tentunya kita akhirnya merencanakan keuangan itu tadi, memilah-milahnya apakah masih sama atau ada hal yang memang lebih diutamakan di saat pandemi seperti ini? Beda ya, karena di sebelumnya itu pasti kita kan mengelola dengan apapun yang kita biasa lakukan. Sedangkan sekarang kita harus mampu beradaptasi, seperti yang tadi Mbak Vera juga sempat bilang. Kalau ngomongin adaptasi dari sisi keuangan tuh apa saja? Pertama, kita mengevaluasi dulu sumber pemasukan kita ada perubahan atau tidak. Kalau perubahannya ada, itu dari yang porsi mana aja? Apakah hanya dari penghasilan, ataukah juga termasuk dari mungkin usaha kita, bisnis kita, dan lain-lain. Nah, baru setelahnya kan kita cek nih kalau ada penurunannya seberapa jauh. Nah, berarti setelahnya kita harus membuat budgeting yang baru. Nah, budgeting yang baru itu biasanya kan yang orang agak kesulitan. Nah, pada saat dia melihat budgeting tersebut, biasanya apa sih yang menghambat? Cicilan. Karena kalau cicilan itu sifatnya sesuatu hal yang wajib. Jadi pada saat dia sudah ada hal yang wajib, mau nggak mau memang harus dicek. Ini kewajibannya dia masih mampu nggak untuk penuhi. Orang biasanya masih mampu untuk memenuhi bila mana kewajibannya itu maksimal 30% dari apapun yang dia hasilkan. Nah, berarti bayangin aja kalau ternyata penghasilannya nggak ada, tetapi cicilannya masih ada, berarti satu, apakah itu tetap masih bisa diteruskan cicilannya, atau dua, memang barangnya harus dijual. Nah, lantas langkah ketiga adalah melihat dana darurat. Orang banyak sekali yang tidak siap dengan dana cadangan seperti ini. Biasanya kan memang kita hidup mungkin dari gaji ke gaji gitu ya, tetapi jarang yang mempersiapkan untuk dana darurat. Nah, di sini kita memahami arti pentingnya dana darurat, bisa cepat dapat dari mana nih kira-kira dana daruratnya? Satu, kalau misalnya kita masih dapat THR kemarin atau misalnya penghasilan masih ada, kita masih bisa mulai menyisihkan sedikit demi sedikit untuk dana darurat. Yang kedua, kalau kita masih ada barang atau aset yang memang tidak terlalu kita gunakan, nah itu bisa tuh kita alihkan untuk menjadi dana darurat. Lantas yang keempat, itu kita biasanya memfokuskan diri pada SIP, Saving Investing Protection. Jadi kita harus sadar bahwa ini kira-kira mana sih yang memang belum kita penuhi, apakah tabungannya yang memang harus kita utamakan, apakah investasinya, apakah proteksinya. Nah, ini setiap keluarga kondisinya bisa berbeda-beda, begitu. Oke, baik. Nah, ini saya juga ingin tahu nih, terkait adakah memang persentase yang memang harus dipisah-pisahkan nggak sih sebenarnya Mbak Prita, bahwa dana darurat tuh minimal berapa sih dari pendapatan kita, atau samakah dana darurat sama investasi? Banyak yang mengatakan bahwa saya mau berinvestasi untuk nanti kalau saya butuh uang atau menjadi sebuah dana darurat. Bisakah seperti itu? Dan juga bagaimana tentunya tadi kita menahan emosi kita, Mbak Vera. Nah, kita akan membahas hal-hal ini usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.